Suasana setelah lebaran memang menyenangkan. Akhirnya bisa minum es teh lagi siang-siang. Akhirnya bisa mudik setelah 2 tahun yang lalu pandemi tidak mudik. Iya, alhamdulillah bisa bertemu dan berjumpa dengan keluarga. Yes, puasa gelar. Wih, puasa gelar udah kayak timnas. Kenapa dengan puasa gelar coach dengan timnas? Karena kita akan membahas tim nasional, karena hubungan dengan puasa gelar langsung gue ingat kan tim nasional tuh. Tim nasional terakhir juara tahun 91 SEA Games. Zamannya Ricky Yacob almarhum. Roci udah ada di situ, Roci Itu Putra. pelatihnya yang dari Rusia tuh kan? Soviet atau Rusia sih itu? Iya, dari Soviet. Aduh, gue lupa lagi namanya. Polosin. Anatol Polosin. Yang katanya sangat keras. Iya, sangat keras dan banyak pemain pada kabur saat itu karena nggak bisa ikut latihan. Dan itu adalah gelar major terakhir timnas tahun 91. Setelah itu kita nggak pernah juara apapun lagi di level senior. Berarti hampir 23 tahun. Udah jauh banget. Udah jauh banget Indonesia nggak juara. Kenapa coach penyebabnya? Wah, itu kompleks kalau penyebabnya. Gue sih lebih tertarik ngomongin setelah 91 timnas generasi mana yang tampilnya ada agak lumayan di kompetisi di kejuaraan deh gitu. Karena kalau misalnya ngomong kenapa timnas terakhir juara 91, wah faktornya udah multiple, udah banyak banget faktor ini, faktor itu, faktor liga, faktor pembinaan, faktor udah banyak banget lah campur. Jadi ya udah kita bahas aja ya Sobat Sporty bahwa setelah 91 nih kita kan gak juara-juara tapi ada timnas yang beberapa kali tampil lumayan. Setidaknya yang kita tonton lah gitu yang pernah gua alamin. Yang pertama tuh ada SEA Games 97. 97 tuh zamannya Kurniawan Dwi Julianto. Jadi itu zamannya kita pakai aparel Mikasa tuh yang kayak belang-belang. Bola Mikasa. Iya, yang pedes banget kalau ditendang kalau ditendang kenceng bolanya melayang. Iya. Itu tuh 97 kita tuan rumah. Tuan rumah SEA Games. Saat itu pelatihnya Henk Willems dari Belanda. Dia udah bawa juara Bandung Raya saat itu. Waktu itu liganya masih Liga Indonesia, Liga Danhill. Liga Danhill kedua tuh Bandung Raya tuh pelatihnya Henk Willems, dia bawa juara. Nah akhirnya PSSI memilih untuk Henk Willems jadi pelatih SEA Games. Henk Willems itu ngelatih tim nasional. Dia tesnya lumayan agak panjang tuh. Dia menyatukan pemain-pemain Primavera yang waktu SEA Games 95 gagal. Jadi generasi Kurniawan tuh kan setelah Primavera tuh dimasukin dulu ke SEA Games, dicoba. Itu gagal tuh, nggak lolos grup saat itu. Nah 2 tahun kemudian kan mereka udah mulai matang tuh. Kurniawan, Bima Sakti ada di situ. Nah, Doni. Enggak, Gendut mau jauh. Gendut belum. Gendut tuh PSSI Bareti kalau nggak salah. Nah, jadi untuk SEA Games ini jadi perpaduan antara pemain senior dengan pemain Primavera. Ditambah ex Piala Asia 96 kayak Widodo tuh masih ada. Widodo tuh dari 91 udah main. Jadi Widodo Ciputra, Kurniawan Dwi Julianto, Roci ada di situ, Ansari Lubis ada di situ, Fahri Husaini, belakangnya ada Robi Darwis, ada Bejo Sugiantoro pemain muda. Kurnia Sandi sama Listianto Raharjo. Nah, itu kita tampil bagus banget dari awal sampai menuju final. Di final kita ketinggalan dulu 0-1 untuk kemudian Kurniawan menyamakan kedudukan di babak kedua 1 sama. Oh, itu yang dibilang sama Roci ya. Nah, cuman kan Kurniawan juga ngomong enggak lah kalau kita ngelepas kagak kata dia. Ini kalau yang roaming silahkan ditonton aja. Ya, podcast edisi Roci Putirai dan Kurniawan. Nah, itu ada di balik SEA Games 97 lah. Tapi terlepas dari faktor-faktor yang diceritain, gue sih nontonnya sangat nyaman karena siapapun yang bermain saat itu bagus banget. Di awal-awal tuh Listianto Raharjo yang main kipernya. Terus menuju babak akhir Kurnia Sandi yang main karena sebagai pengalaman Italia ya. Terus kita punya Aji Santoso di kiri, cadangannya Aji Santoso masih ada Herman Pulalo saat itu masih bagus banget lah. Pokoknya hampir semua pemain merata, mau siapapun yang dimainkan saat itu bagus. Robi Darwis saat itu satu-satunya orang yang punya gelar dua medali SEA Games. Punya saingan libero juga dari pemain muda dari itu tuh Surabaya namanya Sugiantoro. Bapaknya Rian, Rahmat Irianto. Bejo Sugiantoro. Nah, Bejo tuh di SEA Games 97 lah posisi Bejo akhirnya bisa naik menggantikan Robi Darwis. Di situ disalip tuh Robi Darwis oleh Bejo Sugiantoro. Akhirnya kan Sugiantoro yang main sampai final tuh. Sugiantoro main terus strikernya Widodo sama Kurniawan Dwi Julianto duet maut banget saat itu. Di tengah ada Fahri Husaini, ada Ansari. Penampilannya keren, sayang kita harus kalah adu penalti di final. Itu sayang sekali ya. Kita hampir 120.000 pasang mata yang saat itu datang ke Senayan. Finalnya di GBK. Final di GBK. Final di GBK kita harus kalah dan menyerah. Kaptennya siapa coach waktu itu? Fahri Husaini. Fahri dan Robi. Jadi mereka yang pemain paling seniornya lah ya, paling di ini Fahri Husaini yang mimpin tim saat itu.
Kita kalah sama Thailand adu penalti kita kalah. Itu salah satu timnas terbaik versi gue yang pernah gue tonton langsung. Setelah 97 kita ada lagi tahun berapa ya? Yang 2002 itu lumayan lah. 2002 Piala AFF berarti. AFF 2002 lumayan, kita kalah juga di final. Itu juga lawan Thailand tuh. Gendut Doni cetak gol sama dulu Piala Tiger kan namanya. Piala Tiger. Kalau Tiger apa udah AFF ya gitu. Cuman yang gue inget kita ketinggalan dulu 0-2 kalau yang 2002 ya. Terus disamakan oleh Yaris Riyadi dan Gendut Doni menyamakan kedudukan 2-2. Nah, di final Bejo Sugiantoro gagal. Ada penalti. Ada final lagi ada penalti. Nah, terus kita yang menurut gue jago lagi 2007 Piala Asia. Itu yang Boas. Iya, yang Boas akhirnya tidak bisa bermain karena patah sebelum ketika TC lawan itu Hong Kong ya? Lawan Hong Kong. Uji coba lawan Hong Kong patah. Nah, saat itu kita mempunyai tim yang persiapannya matang. Liga tuh sempat diberhentiin dulu untuk ngasih timnas persiapan panjang. Karena kita Piala Asia 2007 itu menjadi tuan rumah kan. Emang kebanyakan kalau tim main yang bagus tuh kebanyakan mainnya di kandang sih. Benar. Jadi dari tadi kita bahas bahwa 97 terus tahun 2002 itu di kandang semua kan. Iya, betul. Nah, tim 2007 pun itu ada di kandang saat itu main. Sampai hashtagnya kan ini kandang kita, ingat gak lo? Yang ada iklannya BP. Ponario sama siapa gue lupa gitu. Nah, itu salah satu timnas terbaik minus Boas Solosa. Mungkin kalau ada Boas kita bisa berbicara lebih panjang tuh di 2007 itu. Kiper ada Yandri Pitoy, ada Markus saat itu akhirnya main di match ketiga dan bagus banget. Ada Karis Yulianto di belakang. Nah, yang agak unik kan di tengah. Ponario tuh kan sebagai kapten ternyata di perjalanan tuh ada cedera gitu, dapat cedera. Akhirnya main tuh trio Eka Ramdhani, Samsul sama Bang Firman. Itu tuh 3 tuh. Samsul Herudin dari Makassar, gelandang bertahan, dia yang fight nomor 16 kan tuh. Yang kerja kotornya dia. Firman sama Eka Ramdhani yang ngalir-ngalirin bola ke depan. Di depan ada Eli Aiboy, ada Budi Gol sama BP. Nah, itu salah satu timnas terbaik yang pernah kita tonton. Walaupun tidak lolos grup, tapi kita di match pertama tuh pernah menghebohkan dunia karena kita bisa lagi-lagi memenangkan pertandingan di Piala Asia. Kan di 2004 kita pernah lawan Qatar tuh. Budi Gol sama Ponario yang golin 2004. Piala Asia 2007 kita juga lawan Bahrain menang. Itu pelatihnya Ivan Kolev ya? Ivan Kolev. Ivan Kolev dibantu sama Samsudin Umar. Ya. Terus di timnas itu kita match pertama menang 3-0, match kedua kita kalah, match ketiga kita kalah juga lawan Korea. Tapi coach gue mau nanya deh. Kayaknya timnas kita itu ya selalu punya tren untuk pemusatan latihan yang lama. Tadi kan lo bilang yang 97 digabungin tesnya di Bandung. Terus yang 2007 tadi juga berarti emang sebetulnya timnas kita itu sekarang juga nih yang SEA Games tesnya juga lama kan di Korea kan. Berarti emang kita terbiasa untuk melakukan pemusatan latihan yang lama ya. Iya, karena jadwal liganya kan tidak menentu. Kan ada ya, kalau FIFA tuh sudah mengagendakan dalam satu musim kompetisi ada liga jeda liga international match namanya. International match, jadi lu bisa dalam 1 tahun tuh bisa dapat 12 sampai 14 kali pertandingan gitu tim nasional. Jadi tanpa TC pun lu bulan Januari ada pertandingan timnas, bulan Februari ada pertandingan timnas, Maret ada, itu udah pasti dikumpulin. Jadi dari klub cuman ngumpulin jaga kondisi lah. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah kita international match itu yang pertama jadwalnya jarang sinkron sama liga. Yang kedua, ketika sinkron kita nggak punya musuh, nggak punya lawan ya. Kesulitan dapat lawan. Makanya akhirnya lawannya kayak Laos lagi, itu kan, Kamboja lagi. Ya mungkin yang ditelepon cuman bisa nggak lu main? Oh bisa, ya itu. Bahkan dulu sih lebih kacau lagi ya. Dulu tuh lawannya cuman Africa Selection kayak gitu. Pemain-pemain asing Afrika yang ada di Karawaci gitu dikumpulin, yang pernah main di liga itu kita lawan tanding kayak gitu. Sekarang paling juga lawannya kan Kamboja. Lo perhatiin deh, hampir uji coba internasionalnya timnas itu jarang mendapatkan lawan yang sepadan. Masalahnya adalah ketika kita masuk di kejuaraan, di final kan kita lawannya lawan tensi tinggi tuh. Mental harus diuji, ketahanan fisik harus diuji, melawan wasit harus gimana gitu. Nah, itu tuh tidak teruji kalau kita melawannya tim-tim yang di bawah terus gitu. Nah, itu yang terjadi. Salah satu faktor kenapa kita sering gagal ya di kejuaraan gitu. Sering gagalnya kan di match penting tuh, di semifinal, di final gitu. Nah, itu karena kita tidak ditempa di uji coba internasional yang bagus gitu.
hampir jarang deh ada international match lawannya katakanlah Thailand, Jepang, Korea, Arab Saudi, Qatar gitu. Ya, kecuali Eropa. Kecuali kayak kita lagi tes lama nih. Misalnya lagi kayak kemarin kan waktu yang persiapan U20 timnas Piala Dunia sebelum diundur kan lawannya oke-oke tuh. Ya artinya tuh harus ada tesnya yang panjang banget. Panjang banget. Tesnya tuh kan masalahnya adalah beberapa part itu merugikan klub kan. Iya, makanya kayak Marcelino Ferdinand kemarin nggak dilepas kan. Ya. Klub kan lagi berjuang juga di kompetisi. Klub itu yang membayar pemain kan. Jadi mereka lah, gue lagi main kok harus untuk timnas ya, bukan masalah nasionalisme atau tidak, cuman kalau tiba-tiba lu lagi perebutan juara atau perebutan degradasi atau lagi berjuang lah ya di liga, harus diambil 3-4 pemain lu atau bahkan 5. Ya lu kekurangan kekuatan kan dalam mengarungi liga gitu. Iya, tim pasti bakal pincang. Iya, tim pincang dan itu mempengaruhi lah performa dia di liga. Nah, itu yang kadang klub tidak mau ngasih ke timnas gitu. Jadi untuk timnas memang problematikanya adalah kita tidak bisa menyesuaikan dengan agenda FIFA. Gitu. Jadi kenapa harus ada TC ya? Itu jadi dikumpulin, jadi kayak asas keadilan lah. Kadang liganya diliburin dulu, kita kumpulin pemain 3-4 bulan bahkan 7 bulan. Dan kadang pakai peraturan yang agak absurd tuh, yang agak dipaksakan ya. Yang kayak ya udah dalam satu klub lu hanya boleh memilih 3 pemain gitu. Itu kan ya kan enggak gitu ya gitu. Tapi ya akhirnya komposisi ideal harus diramu ya. Kayak gitu idealnya mungkin ya kita adakan. Nah, tim 2007 adalah salah satu tim dengan TC yang lumayan oke. Tim tampil lumayan oke. Itu TC di Jakarta? Di Jakarta. Beberapa kali kita tampil di Jakarta melawan negara-negara Arab kalau nggak salah di saat itu. Dan itu bagus banget. Nah, tadi kan lu ngomongin kayak 2007 dan 9 berapa tadi? 97. Kan gua kan hidup di zaman yang ingatan pertama gua adalah kalau ngomongin timnas ya 2010 pasti. Oh, oke. AFF. Yeah. Yang zamannya Gonzales, Irfan Bahdim. Yeah. Ketika naturalisasi pertama tuh. Itu menurut lo termasuk generasi timnas terbaik gak? Oh iya. Setelah 2007 kan kita seakan vakum, seakan mendapatkan euforia tuh nggak dapat lagi tuh. Baru dapat lagi ketika 2010. Itu pun di partai awal tuh belum. Gue ingat GBK Aziz Doaibu tuh pernah cerita tuh, GBK tuh belum terlalu ramai di match pertama. Cuman ketika Bahdim datang, Eloko datang dan kita main bagus, mulai tuh pada datang. Itu kan ada pergantian ini Jik, penonton. Yang penonton wangi lah ibaratnya, orang-orang yang cakep gitu, yang anak kompleknya tuh pada masuk tuh gara-gara ada Bahdim. Ada Bahdim ya. Saat itu tuh jadi kayak ada titik di mana pergantian penonton yang dalam tanda kutip kan biasanya dinilai kelas C kelas D lah ya. Itu tuh mulai pada masuk tuh. Itu juga yang membuat supporter-supporter yang bisa datang ke stadion, apaan sih ini nonton pada makan cemilan gitu. Poster-poster lah, tidak mendukung total gitu. Jadi 2010 adalah penanda bahwa kita kedatangan genre baru dalam menonton sepak bola, yaitu. Ya itu yang tempat penjualan tiket di GBK dibakar ya? Iya. Karena ngantri tiketnya kacau kan. Jadi gimana tuh? Lu kalau nggak salah nonton kan? Gue nonton hampir semua match. Itu kan yang dibakar itu ketika partai final. Partai final kan match pertama kita main di Malaysia. Nah, Bukit Jalil betul. Ketika kita main di Malaysia, di sini pembukaan tiket nih di Jakarta. Masalahnya adalah beli tiketnya tuh kayak lu beli tiket dikasih kwitansi dulu Jik. Kwitansi bahwa lu misalnya gue waktu itu beli 2 tiket, dikasih kwitansi, nanti itu tuh ditukerin lagi di H-1 apa H-2. H-min berapa? H-1 apa hari H ya? Untuk ditukarkan menjadi tiket benerannya. Nah itu tuh ngantrinya chaos banget karena kan timnasnya lagi bagus, terus animonya banyak lah ya gitu. Nah itu tuh terus penukaran tiketnya kayak ribet banget gitu loh. Berarti lu 3 kali ngantri dong. Pertama ngantri untuk dapat kwitansi. Ngantri untuk dapat tiket dan ngantri untuk masuk stadion. Iya, 3 kali ngantri. Nah itu yang bikin yang nggak dapat tiket ngamuk. Ya mereka ngerasanya kan beberapa kan banyak yang dari daerah juga ya datang. Mereka nyangkanya kayak di stadion biasa gitu. Lu beli langsung dapat tiket, ternyata orang-orang pun cuma punya kwitansi yang harus ditukar gitu. Nah keos dibakar saat itu. Gue ngeliat tuh kan, gue dari Linggau itu pusat Jakarta. Cuman saat itu juga timnya secara teknis timnya bagus. Ada lagi-lagi tidak ada Boas. Iya. Jadi ada momen di mana gue sih sangat merindukan ada Boas di tim gitu. Cuman saat itu 2007 Boas patah. Nah di 2010 Boas ada satu kasus yang membuat Kolev harus tidak memanggil lagi Boas gitu. Iya, perwakilan dari Papua waktu itu. Kolev apa ya 2010? Riedel. Alfred Riedel tidak memanggil lagi Boas saat itu. Jadi yaudah karena
Gua lupa kasusnya apa, cuman bos ditinggal. Nanti Sobat Sporty yang inget tolong tulis di kolom komen ya. Pokoknya bos nggak ke bawah tuh. Karena perwakilan pemain Papua waktu itu ada di Okto Maniani. Okto ya. Di sayap kiri. Oh betul. Ya waktu walaupun terlepas setelah match dia main sinetron ya. Oh iya. Si Madun apa kalau nggak salah. Jadi gue ingetnya 4-4-2 kan saat itu si kiper Markus. Kipernya Markus, kiri M Nasuha, dua di tengah itu ada Maman sama Hamka Hamzah. Kanan Zulkifli Syukur, yang mana tahun 2009-2010 menjuarai ISL satu sama Arema, jadi kanannya tuh back juara lah. Iya. Gelandang Bustomi sama Firman. Bustomi juga sebagai labelnya juara kan. Iya, betul. Bustomi itu menggantikan sosok Ponario yang memang secara usia sudah habis, tapi Bustomi jago banget. Sampai gue pas nonton ada Jik orang Malang apa orang mana samping gue. Jadi Bustomi kan ngatur permainan bagus. Gue aku itu Bustomi gitu ya. Bustomi di 2010 adalah Bustomi yang jago banget gitu. Habis 19. Dia sampai bilang, "Wah, itu Mas, dia kayak berkaca-kaca gitu ya. Tuh lihat tuh anak kampung gua tuh dari Malang tuh," kata dia gitu. Itu pakai bahasa Malang gitu lah ya. Tuh dia saking bangganya bahwa tiap Bustomi bawa bola, tuh lihat keren banget kan, keren banget. Jadi sampai segitunya gitu. Nah, Bustomi sebelah kanannya M Ridwan. Cadangannya Ridwan Keceng, Arif Suyono, sebelah kiri Okto. Depan waktu itu pelapis Okto siapa coach? Okto atau Ridwan tuh diganti Keceng kalau misalnya dua-dua itu nggak bisa main. Arif Suyono masuk. Arif Suyono juga lagi bagus-bagusnya kan saat itu. Kalau Arif Suyono nggak cedera ya dia salah satu back. Oke, untuk flank Ridwan di kanan, Okto di kiri. Ketika dua-duanya itu Keceng masuk lah pokoknya gitu. Depan Eloko Bahdim. Cuman di semifinal tim pelatih menilai Bahdim ada penurunan performa. Jadi Yongki yang masuk. Yongki juga lagi gacor banget kan waktu itu di Kediri, salah satu pemain muda yang jebolan ISL U23 apa yang itu. Jadi Yongki naik, tim itu bagus. Sayangnya di Bukit Jalil kita harus kalah 3-0. Tapi waktu itu kan banyak pemain yang cedera kan. Tengah kita kalau nggak salah Bustomi, Bang Firman cedera. Diganti dengan Eka Ramdhani kan. Iya. Terus Egy Melgiansa juga. Egy nggak masuk. Egy 2011 di SEA Games. Oh, Egy itu 2011. Egy SEA Games. Benar. Salah satu tim terbaik juga tuh SEA Games. Kipernya gue tuh ingat karena gue dari Palembang ada Ferry kan. Iya. Ferry dan Markus waktu itu. Markus main terus sudah sampai ujung tuh. Sampai ujung. Nggak keganti. Ya ada insiden Lasar. Ya dari dasar kita kalah 0-3. Akhirnya di Jakarta leg kedua kita bisa menang 2-1. Golnya Nasuha. Tapi memang secara agregat kan kita kalah. Jadi di turnamen itu Jik sebenarnya kita cuma kalah sekali. Iya. Karena Malaysia juga satu grup kan padahal. Iya, Malaysia kalah di penyisian awal kan 5-1 sama kita. Tapi ya kekalahan yang sangat tidak tepat waktu lah ibaratnya. Makanya ada yang bilang juga bahwa Malaysia sebenarnya juara karena ketolong Indonesia. Karena kalau nggak salah Malaysia tuh di match terakhir penyisian grup dia tuh berharap Indonesia menang. Iya, kalau kita kalah atau seri lawan Thailand kan Malaysia nggak lolos. Cuman kita fight banget yang Bambang Pamungkas golin di menit akhir 2 penalti itu. Nah itu kita fight ngelawan Thailand dan Thailand akhirnya nggak lolos. Itu tuh Brian Robson Thailandnya yang mimpin tuh. Kipernya Kosin kan, Kosin bobol sama Bambang, dan di situ Bambang juga lagi naik kembali karena selama turnamen kan Bambang jadi cadangannya Gonzales kan. Cuman di momen itu Bambang akhirnya dapat. Itu momen di saat kalau nggak salah ada ceritanya Bambang ketika dia dibilang kapten ingin dilepas. Ya kan dibilang kalau misalnya kapten nggak di dia lagi. Iya. Gitu kan. Nah kasus itu pula di partai itu pula di turnamen itu Bang Firman tuh harus disuntik suntikan pereda nyeri ketika semifinal lawan Filipina leg kedua. Jadi kondisinya lututnya Bang Firman udah koyak. Tim dokter tidak merekomendasikan Bang Firman untuk main kan. Pan ini jangan main gitu. Tim teman sekamar Bang Firmannya adalah Bambang Pamungkas kan. Mas Bambang juga bilang, "Man udah gak usah dipaksain man," gitu. Tapi Bang Firman ngotot bahwa gue harus main karena gue adalah kapten yang di lapangan gitu. Jadi dia sampai bilang ke tim dokter, "Udah dok, jangan ragu-ragu suntik lutut gue saat ini. Udah gak usah ragu-ragu, suntik aja." Tapi kan ini bisa mematikan karir, udah suntik. Demi bangsa dan negara Bang Firman harus disuntik dan dia tetap bermain di leg 2. Itu juga di AFF 2010 yang mengantarkan Simon waktu itu masih pelatih Filipina. Oh iya, Simon di Filipina ya. Itu juga ada Simon bikin Filipina ya, dia sampai semifinal ya. Sampai semifinal. Yang antik kan itu ya, dia main 2 kali semifinalnya di Indonesia. Wah, itu non teknis tercanggih. itu keren.
Karena kiper Liga Inggris, Bos. Betul. Si anjir, lupa siapa lagi namanya. Ya pokoknya itulah. Yang sobat seperti tolong dibantu. Ini agak-agak lupa. Jadi kipernya tuh bobol sama Eloko 2 kali. Jadi tim 2010 adalah salah satu timnas terbaik yang pernah ada. Sebelumnya setelah 2010 2011 SEA Games. Iya. SEA Games kita ke final kalah lawan Badrul Bahtiar di final. Di Singapura ya? Malaysia. Oh, Malaysia. Itu tuh itu kan kalau SEA Games itu U23 kan. Itu kumpulan pemain-pemain muda sangat berbakat pada masanya. Dari ujung ke ujung itu jago semua, Jik. Gak ada yang jelek. Itu jago semua. Dari kiper ya kita coba. Kipernya siapa waktu itu? Kiper Kurnia Mega. Kurnia Mega. Itu titik awalnya Kurnia Mega. Iya. Terus dia akhirnya kan ke senior, mulai naik ke senior dan akhirnya mulai menggeser senior ya. Kurnia Mega sama Andre Tani yang bagol. Terus back kiri ada Septian Hadi sama Yeriko Kristiantoko. SAD kan ada 2 orang tuh akhirnya yang masuk. Satu orang Yeriko. Samsir nggak kebawa. Samsir kan diseleksi juga kan dari Uruguay itu. Nggak keterima. Samsir nggak kebawa lah. Yeriko yang kebawa. Sebelah kanan Kipu 2 center back. Gunawan Dwi Cahyo dan Abdul Rahman Sulaiman dari PSM. Iya betul. Terus 2 di tengah Hendro Siswanto dengan Egy Melgiansa. Kanannya Ramdhani ganti-gantian sama Andik. Ramil Salhu dan Andik Firmansyah, betul. Dan Andik ganti-gantian sebelah kiri Okto Maniani, depan Thibaut dan Patrick Chuanggai dengan cadangan Ferdinand Alfred Sinaga. Gila, canggih semua nggak tuh? Oh, kiri Diego Misils. Back kiri Diego Misils. Back kiri Diego. Itu baru-baru juga ya? Iya, dia baru turnamen pertama di Indonesia lah. Iya. Dan mungkin tuh kayaknya turnamen satu-satunya Diego deh yang dia tampil baik. Setelah itu Diego hilang. Tidak pernah ada lagi di tim. Pernah sih di SEA Games 2013. Kayaknya waktu zamannya ini masih deh coach. Ya, dia final SEA Games masih main yang Abduh nendang tuh. Iya. Diego masih main. Nah pokoknya pertama kali perkenalan Diego ke publik Indonesia tuh 2011 tuh. Diego, ini pemain canggih juga nih yang giginya masih emas. Terus satunya masih belum banyak saat itu kan. Diego, depannya Ferdinand juga masih tukar-tukar tuh saat itu. Pokoknya yang jago banget saat itu Patrick Chuanggai, Thibaut. Itu yang ini bukan sih yang akhirnya ada video Andik ditanya Andik kenapa larinya kencang, terus dibilang iya dulu waktu kecil saya sering ngejerin angkot gitu. Itu Andik masih jadi pemain cadangan sebetulnya, cuman ketika dia dimainkan wah dia canggih banget lari. Pas lawan Vietnam di semifinal tuh Andik tuh abis-abisan tuh. Andik udah ibaratnya main sendirian lah. Kiri Okto kanan Andik ya ibaratnya. Itu canggih tuh. Terus anak-anak itu Thibaut tuh semifinal dan final dia main 2 kali 120 menit. Semifinal kan perpanjangan waktu, final perpanjangan waktu dan Thibaut nggak diganti full. Canggih banget Thibaut. Nah lagi-lagi kita harus gagal adu penalti. Lagi apes. Nggak apes karena itu kita tuh kurang uji coba yang uji coba yang levelnya tinggi gitu. Oke. Jadi secara mental juga kita kan tidak pernah teruji di match-match yang deg-degan, yang tegang gitu. Jadi seakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika adu penalti juga kan waktu itu pelatihnya adalah Rahmat Darmawan kan. Rahmat Darmawan tuh sempat bilang bahwa nggak ada yang berani buat nendang gitu. Pada takut nendang, akhirnya ya udah yang datang sebagai penendang adalah mereka yang secara hati tuh kayak 50-50. Aduh gue nggak siap gitu. Dan nggak ada orang lain juga mungkin ya. Orang lain juga. Nah itu adalah salah satu timnas terbaik setelah 2010 ya 2011. Habis itu coach di 2010 ke atas. Habis itu setelah kita sempat dibekukan tuh ada lagi timnas Piala AFF. IS ya, 18. Senior AFF yang itu yang kita lolos ke final kalah sama Thailand juga yang di Pekansari menang 2-1. Si Han Samu golin corner. Oh iya itu Lili Pali. Lili Pali. Boas kembali lagi ke timnas jadi kapten. Ada Andik lagi main di luar. Terus di Malaysia itu ya? Iya, itu salah satu timnas tercanggih. Tengahnya Bayu Pradana main. Itu Bayu Pradana masih lagi hot-hotnya. Mana hati ada di situ. Betul. Ferdinand Sinaga ada di situ. Wah itu oke itu timnas yang oke. Kita melaju sampai ke final. Mana hati ada di situ nggak ya? Pokoknya itu kita ke final cuman kalah sama Thailand. Nggak cuman sih, lagi-lagi kalah sama Thailand. Itu salah satu kenapa dibilang timnas terbaik karena setelah kita Liga Vakum tuh kita seakan tidak punya tontonan. Ya. Terus kemudian ada timnas itu yang membangkitkan harapan kita. Di partai-partai penentuan di grup, Andik Firmansyah mencetak gol umpan buah Salosa tuh yang nggak nyentuh tanah dulu. Ya. Hajar langsung sama si itu Andik. Pelatihnya Riddle kan? Pelatihnya Riddle. Akhirnya Riddle balik lagi. Ke situ ya. Rizky Pora saat itu bagus banget.
Nah pokoknya itu oke, lagi-lagi kalah di final. Terakhir yang timnas menurut gue bagus ya itu STY. Nah ini era STY nih. Kan bentar lagi kita akan menghadapi SEA Games. Iya betul. Bulan apa? Bulan Mei. Bulan Dia tuh dari tanggal 16 sampai 26 apa 24 gitu. Berapa bulan lagi sekarang? April. Sekarang April. 1 bulan lagi dah. 1 bulan lagi. Wah. Ini kita produksi bulan April nih. 1 bulan lagi. Sejauh ini sudah ada beberapa pemain yang udah dipanggil. Di back seniornya ada Fahrudin, di tengah ada si Mark Klok, oke. Oh, Mark Klok masuk senior ya. Masuk senior. Terus gimana menurut lo? Oh ya, untuk timnas STI yang sekarang kan udah dipersiapkan sebetulnya di AFF kemarin kan sama STI beberapa pondasinya. Cuman memang ada yang nggak bisa main, kayak pertama nggak dikasih. Kayak pertama Arhan dan Asnawi katanya nggak dilepas. Sadil Ramdhani juga nggak dilepas. Oh, nggak dilepas? Nggak. Jadi Ramai juga nggak ke bawah ya, karena cedera ternyata. Oh cedera. Jadi memang timnas STI yang SEA Games sekarang sudah dipersiapkan di AFF kemarin. Cuman ternyata beberapa pemain yang di AFF juga nggak dilepas klubnya. Ada yang ya beberapa faktor non teknis yang nggak bisa ke bawah lah ya. Cuman dengan adanya Mark Klok, dengan adanya Fahrudin, berarti ini akan menjadi turnamen major pertamanya Mark Klok kan di Indonesia. Ya akhirnya. Akhirnya mimpi dia menjadi pemain timnas tersalurkan di Indonesia. Posting. Terus untuk STY sih gue sih yakin karena udah tesnya juga udah lumayan panjang kan, udah mulai tesnya keluar kan. Ya udah tesnya di Korea dan diuji coba di Korea sangat sering. Jadi dia ngelawan tim-tim universitas dan tim-tim utama kan di Liga Korea. Harusnya ini menjadi harapan baru. Tinggal partai penentuan sih, PR-nya di partai penentuan. Kalau ke final gue sangat yakin lolos. Nah tinggal di final nih. Tinggal mental ya. Ya karena di AFF kemarin juga kan di final kan kita digebuk oleh Bang Canatip. Iya, karena bisa alasan ketika di AFF kemarin kita membawa pemain muda. Iya, tim baru sih udah enggak bisa alasan nih. Enggak ada alasan. Nah, ini juga menjadi gawat sebetulnya kalau timnas tampil jelek untuk STY sendiri. Jadi STY itu ini tuh finalnya STY kan. Kalau melihat tabiat kultur bola di Indonesia, kalau lu gagal tuh lu umurnya nggak lama lah. Nggak akan lama biasanya gitu. Sebetulnya nggak ada proses di sini gitu. Jadi ketika lu gagal agak sulit untuk meneruskan jenjang kepelatihan di sini. Apakah dan juga dari awal kan kita sudah tahu bahwa STY ditargetin untuk emas di SEA Games ini. Ya udah. Dan STY udah tahu juga. Dan STY kayaknya udah tahu. Jadi ya, semoga timnas SEA Games yang kali ini Sintayong dan kawan-kawan mendapatkan medali emas. Karena ini berarti akan menjadikan gelar sejak 91 baru dapat lagi sekarang. Semoga. Gue optimis sih tapi. Gue juga optimis. Dengan komposisi squad yang ada ya bisa lah. Bisa guys. Bisa guys. Ayo Mas Fahrudin kita mainkan SEA Games kali ini. Dia kapten berarti harusnya. Ya kapten lah. Udah paling senior udah. Oke itu aja untuk edisi kali ini Coach. Oke itu aja. Pokoknya kalau ada yang salah-salah dikit dan pengen mau nambah-nambahin silahkan tulis di kolom komen ya. Ini ya manusia tempatnya salah dan salah. Iya udah itu aja. Oke. Dah. Thank you.